Halo, selamat bergabung di channel Jastro Omreng. Di sini Jastro Omreng mau bagaimana cara merawat tangki motor yang sebesar-besar itu supaya awet. Ya ini kebanyakan ini keropos semua, ini ada Scorpio, ini Mega Pro, ini itu rata-rata itu keropos semua ya, rata-rata keropos semua. Jadi bagaimana caranya tangki-tangki itu biar lebih awet dan lebih bersih. Bensinnya maksudnya bensinnya lebih jernih, bersih, dan tidak ada kotoran-kotoran di dalam. Ya langkah pertama caranya itu harus melepas sarangan ya, melepas sarangan yang ada di ini, di atas kran. Nah, kran itu kebanyakan ada sarangan ini, ada saringan. Nah, saringan sangat lembut, saringan sangat lembut. Ini pertama harus dilepas. Entah baru, entah motor sudah dipakai sudah lama, kalau bisa untuk merawat biar awet ini harus dilepas. Ini tadi saya lepas tapi sudah putus, sulit untuk melepas, jadi saya terpaksa pakai obeng. Terpaksa saya pakai obeng ya, saya tekan ke dalam biar keluar semua. Ini dilepas saja, nggak usah dipakai. Pertama ini nggak usah dipakai, jadinya apa, misalnya nggak ada sarangan ini, tidak ada sarangan ini, kotoran-kotoran itu bisa turun semua. Jadi tidak ada yang nempel di tangki. Di dalamnya tangki itu nggak ada kotoran. Tapi dengan syarat harus pakai sarangan yang seperti ini. Nah, sarangan di luar aja ya. Pakai sarangan di luar aja, paling yang bagus harganya sekitar 60-an. Kalau ini harga murah-murah, ini untuk contoh saja. Nah, ini misalnya gini dipasang, ini tidak pakai sarangan ya. Ini tidak pakai sarangan yang kayak ini. Nah, ini dibuang aja. Kalau bisa ini juga dipotong. Nah, ini bisa dipotong, tapi kalau nggak dipotong enggak apa-apa, asal ini di R saja. Nah, kerannya ini di R. Jadi kalau ada apa ya, sampah-sampah di dalam, apa misalnya kemasukan apa ya, rata-rata hampir kayak bubuk kopi. Yang penuh di sini itu rata-rata kayak bubuk kopi itu. Jadi bisa turun. Jadi saya punya kesimpulan, biar awet atau apa ya, yang kayak bubuk kopi itu bisa keluar, bisa turun, bisa nanti di sini. Berhentinya nanti di sarangan ini. Berhentinya. Kalau di sini sudah penuh, mungkin di sini berhentinya, karena ini air aja tidak masuk nih. Tidak bisa ikut bensin turun. Air aja nggak bisa masuk kalau yang bagus. Paling harganya 60.000. Paling mahal itu ya, ada yang 75. Kemarin saya agak bagus beli 60. Kalau ini murahan, ini 12.000. Jadinya gitu ya. Pertama harus buang sarangan yang ada di kran. Nah, jadi ada sampah-sampah di dalam itu ikut turun, dan kebanyakan bolo-bolo kabeh konco-konco biasanya itu sering ditinggal sampai lama, bulan-bulanan ya. Kalau di rumah itu, kalau apa ya, di standar itu 2. Kalau satu kan miringnya ke sini. Nah, ini kayak bubuk, ini sampahnya kayak bubuk ini. Nah, seperti bubuk keluar. Nah, kayak bubuk. Persis kopi ini, kayak kopi. Sampahnya kayak kopi yo. Sampahnya kopi. Sampahnya seperti kopi. Nah, kalau punya
kalau ini dilepas, sarangan ini dilepas ikut turun, tapi ya harus 2 bulan sekali ditap, ininya ditap 2 bulan sekali ditap supaya bensin kita bisa lancar jalannya, ditap. Tapi di tangki lebih aman. Kalau di sini paling nggak bisa karatan, ini plastik ya, nggak bisa berkarat karena plastik. Paling bisa mogok. Kalau ini udah penuh, itu bensin nggak bisa turun, air pun tidak bisa turun. Jadi kalau di sini pakai sarangan ini ada kotoran apa, terus air campur di sini, jadi akhirnya bensinnya di atas, terus mengendap, jadinya keropos tangki ini. Nah, satu-satunya jalan harus dilepas, keran dipasang. Kalau bisa ini dipotong aja ya. Nah, yang full, kalau full ini kan nggak bisa turun kalau ada sampah-sampah di dalamnya, nggak bisa turun. Nah, kalau ini nggak dipotong nggak apa-apa, ini kan masih ada air, rest, air terus, pakai air terus. Tapi sekali habis ya habis. Nah, kalau lebih aman ini di full, tapi ini dipotong atau dilepas ya. Ini bisa dilepas ini atau dipotong. Kalau punyaan saya sendiri, saya lepas semua ini. Saya ganti sarangan yang di bawah. Kalau belum paham, tanya sama Mas Jastro Omleng. Dan langkah selanjutnya, bila mana tangki Anda yang rusak seperti ini, kalau rusak seperti ini jangan ditukar, biasanya kan ditukar saja. Ditukar itu biasanya kalau ditukar itu tangkinya sudah tidak maksimal. Banyak yang kesini tangki baru ditukar sudah hancur ya. Dan jangan dirosokkan, diservis saja, jangan tergesa-gesa ditukar. Nah, itu langkah pertama ya. Langkah kedua, bensin kalau bisa dari pengalaman saya, diisi bensin full dari pom, itu saya masukin kapur barus yang seperti kacang atom. Nah, seperti kacang atom, kapur barus satu aja, itu untuk menetralkan apa ya, yang di dalam bensin itu. Seumpama air itu bisa pakai apa itu ya, obat air itu untuk menjernihkan. Jadi sampahnya itu tidak mengendap ya, yang seperti bubuk itu tidak mengendap, jadi turun. Jadi ikut apa ya, ikut terapung sama bensin, ikut terampung, tidak mengendap, tidak bisa mengendap kalau dikasih kapur barus. Itu dari pengalaman saya ya, karena saya sudah nangani tangki itu mulai hampir 27 tahun. Masalah tangki bagaimana, kelas berat atau enggak yang rusaknya itu sudah 27 tahun menggeluti nempel tangki atau metri tangki ini. Ini ada Scorpio aja sudah begini. Nah, misalnya Scorpio seperti ini ya. Ini saya lepas dulu. Coba saya lepas ya. Saya lepas. Ya. Ini beda lagi ya, kerannya sama ini sudah beda ya. Sama Honda beda lagi, ini Yamaha. Yamaha rata-rata begini. Nah, kalau yang pakai keran kayak ini, ya ini punya Scorpio. Kalau yang pakai sarangan kayak ini juga dilepas saja. Ini juga dilepas atau dipotong atau dilepas. Ini itu bisa, itu dilepas bisa.
Nah, dilepas nanti itu tadi. Nah, ini ada sarangan lagi, sarangan di sini. Tapi 2 bulan sekali harus dibersihin. Pokoknya sering dikontrol lah. Nah, ini dilepas, ini dilepas. Berarti di R bisa, di F, di pull bisa, di on, di pull. Enggak apa-apa nih kalau dilepas. Jadi untuk melanggarkan minyak, turunnya minyak. Jadi sampahnya yang seperti bubuk itu, kalau dikasih kapur barus, itu nggak mau menyatu jadi satu di antara rongga-rongga ini. Jadi ikut apa ya, ikut kayak terapung sama bensin itu loh. Jadi nanti kok turun kan bisa ikut turun semua. Tapi tadi berhentinya kan di sarangan ini. Berhentinya di sarangan ini. Saya kira teman-teman bolo-bolo kabeh bisa paham. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Ketik Jastra Omreng, subscribe-nya. Dan terima kasih yang sudah jempol. Saya terima kasih sekali yang sudah yang jempol. Dan bagaimana biasanya sering macet tidak bisa turun. Nah, kendalanya biasanya bensin tidak turun ya. Nah, gini. Kalau di jalan itu rata-rata sering menjumpai mogok ya. Kalau ditanya bensinnya nggak mau turun, gara-garanya ini tadi sudah gak ada rongga-rongga lagi, penuh sampah-sampah yang kayak bubuk kopi itu, penuh sampah. Biasanya kalau ditiup sama angin gitu, biasanya lancar lagi, tapi sebentar lagi mogok lagi. Lah itulah kendalanya, bensin nggak mau turun, ini sudah penuh. Dan akhirnya mengendap di antara tangki-tangki ini sama yang luar. Nah, sama yang luar ini tuh ada rongga-rongga. Nah, keliling ini ada lah, akhirnya nimbun di situ. Tertimbun di situ, akhirnya terus keropos seperti ini. Nah, akhirnya keropos seperti ini. Padahal ini motor baru ini. Belum lama motor ini, belum lama. Maka dari itu, pondok kapur kayak itu caranya biar awet, tidak keropos. Bensin pun jalannya lancar. Itu untuk semua motor ya, untuk sepeda motor semua itu. Kalau bisa sarangan dibuang aja. Tapi dengan syarat dibeliin sarangan selang minyak, selang bensin. Itu diganti. Kalau bisa yang besar. Jadi nimbulnya sampah itu lama. 5 bulan sekali, 2 bulan sekali, tidak apa-apa. Itu masih ada rongga-rongga banyak kalau yang besar. Kalau yang kecil seperti ini, kalau ini harganya murah. Pokoknya 60 ke atas itu sudah bagus itu. Air aja nggak mau masuk ke karburator. Dan ini nggak ada pengaruh di karburator ini. Pengaman karburator juga. Pengaman karburator. Apalagi kalau diisi 2 itu juga nggak masalah, malah lebih awet lagi. Diisi 2, sarangannya diisi 2, sarangannya diisi 2. Terus keran ini ya, keran yang seperti ini kalau bisa itu juga sering dikontrol ya, dikontrol. Waduh, ini kuncinya sudah bulat ini, sering dikontrol ya. Kuncinya sudah bulat ini, dikontrol terus ini, dulunya sudah pakai tang mungkin.
mungkin sudah dikontrol terus pakai tang, jadinya ini kayak ini sudah bulat, nggak bisa pakai kunci lagi. Nah, ngontrolnya pak di sini juga bisa. Aduh, sudah bulat. Iya. Iya, ngontrolnya dari sini juga bisa lah. Ini penuh nih, penuh kotoran ini, penuh kotoran. Coba saya tap di sini ya, tuh. Penuh kotoran. Nah, ini masih mengendap di situ. Kotorannya penuh. Nah, kotorannya penuh. Nah, ini kalau masuk di tangki, berhenti di tangki sini. Ini padahal sisa-sisa yang lewat sini, yang paling lembut kayak bubuk ini yang lewat sarangan. Yang di atas sarangan kan malah lebih banyak lagi, padahal ada sarangan aja masih begini. Nah, ini apa agar teman-teman semuanya bisa memahami. Iya. Dan kalau teman-teman ingin belajar matri, silahkan ikuti channel Jastro Ombreng. Dan ada kesulitan, kalau ada kesulitan bisa hubungi Jastro Ombreng. Iya. Nah, ini penuh, ini belum bersih nih. Ini belum bersih. Ini sudah, padahal ini lewat sarangan ya. Lewat sarangan ini. Apalagi yang di atas, yang masih di dalam tangki, ini banyak ini sering saya pukul-pukul. Kalau nyerpes tangki seperti ini saya pukul-pukul, karena di patri sulit, agak sulit. Nah, ya. Ini penuh ini, setiap ada benjolan ini penuh ya, kayak ini, kayak bubuk kopi persis. Bubuk kopi ini sudah kering ini. Karena ini aluminium, jadi juga nggak mau karatan. Kalau ini kan besi biasa pelat, jadi bisa karatan, keropos, bisa keropos. Iya. Nah, seperti persis bubuk, sangat halus. Karena apa? Sangat halus karena sudah lewat sarangan ini. Sarangan ini kalau kena semua itu panjang. Karena ini sudah nggak kena, ini putus ya, ini sudah putus karena terlalu sampahnya terlalu banyak, jadi sudah keropos ini. Nah, sudah keras, patah-patah ini. Padahal ini sudah sering ditap kelihatannya, tapi pakai tang. Jadi ini sebenarnya harus pakai kunci. Jadinya ini pakai kunci sudah nggak bisa, bisanya pakai tang ini. Ini pakai sering ditap ini di jalan, mungkin setiap jalan mogok, setiap mogok ngetap ini karena sudah terlalu banyak. Terus lewat sarangan ini sudah macet. Nah, seperti bubuk ya loh. Nah, seperti bubuk banyak ini penuh, ini belum bersih ini, madet di dalam. Nah, kalau ingin konco-konco KB yang mau belajar, silahkan hubungin WA-nya Mas Jastro 085 225 586 830. Iya. Bagi pemula, hubungi terus channel Jastro Ombreng. Iya. Oh, ini yang bagian kecil ke dalam itu masih penuh ini. Masih penuh bubuk kopi ya. Masih penuh bubuk kopi. Iya. Nah. Dan untuk menghindari ngendap, sampah biar nggak ngendap, tidak mengendap di tangki ya. Itu dimasukin satu kapur barus yang seperti kacang atom, itu satu aja.
itu lama nggak habis itu. Ya, pengalaman saya masukin situ. Iya, itu untuk menghindari ini tidak mengendap, nggak mau mengendap, jadi ikut terapung-apung di tangki ya, ikut bensin itu ya, mengapung. Jadi fungsinya kapur barus itu mengapungkan sampah-sampah yang ada di dalam tangki. Dan konco-konco kabeh boleh dicoba di rumah. Memang bener apa enggak, nanti hubungi Mas Jastro Omreng. Dan bagi yang ingin belajar, ikuti channel Jastro Omreng. Dan bila mana ada kesulitan, tanya langsung lewat WA 085 225 586 830. Bagi-bagi ilmu, bagi-bagi rezeki. Iya. Terus motor, kalau motor matic itu sudah pernah nangani, ada kalau 15 tangki ya. Itu prosesnya sama saja. Bagaimana matic Kak? Wah, sama saja. Prosesnya sama saja. Pokoknya ini sarangan harus dilepas. Itu lebih awet tangkinya, karena sampah yang di dalam tangki itu ikut keluar. Terus nanti ditangkap sarangan yang di bawah di selang itu ya. Kalau dari dealernya, dari dealernya mungkin itu belum ada sarangan yang kayak ini. Belum ada sarangannya mungkin itu. Saya belum pernah beli motor yang dari dealer. Kayaknya setiap saya lepas tangki-tangki yang atau motornya baru-baru itu nggak ada sarangan, kebanyakan itu. Berarti saya punya kesimpulan kalau dari dealer itu belum ada sarangan kayak ini. Tapi yang beli jangan kayak ini ya, yang agak mahal sedikit ya. Ini 12.000 nih, 12.000 paling enggak, minimnya 60.000. Itu air tidak bisa turun. Karena air itu entah dari mana saya juga nggak tahu. Sering saya nyuci, sebelum saya cuci saya tap dulu, itu airnya banyak, tangki-tangki besar-besar kayak ini. Nah, kayak ini juga parah ini. Tangki yang seperti ini malah lebih parah lagi. Punya Mega Pro. Kalau ini punya Scorpio. Ini rusaknya ada di luar, di dalam, di luar, di dalam. Nah, ini kan ada menonjol ya. Nah, saya jelasin dulu. Ini menonjol ya. Posisi motor begini. Jadi nggak bisa lewat kran, nggak bisa turun lewat kran, karena krannya juga di sini. Nah, apalagi kalau standarnya satu terus, misalnya ditinggal merantau sampai 3 bulan, posisi begini terus motor, posisi begini terus, ya mengendapnya di sini. Tapi kalau pakai kapal barus nggak bisa mengendap, masih terapung-apung terus sama bensin. Nanti akhirnya lama kelamaan ikut turun lewat kran. Itu nanti di sarangan ini yang menangkap sampah-sampah itu. Nah, ini parah karena ini juga kalau posisi motor begini, ini lebih rendah, ini tinggi, jadi ini nggak mau mengalir ya. Nah, ini parah. Terus yang ini juga parah. Nah, parah semua ini. Parah. Nah, kalau dilas ya, cat ini rusak. Kalau patri kan enggak, maaf aja kalau patri. Kalau patri kan bisa. Ya. Pokoknya cat ini enggak rusak. Dan bila nanti kalau dicat ulang, itu hanya sebagian aja. Iya, sebagian saja. Kalau dilas kan mungkin ikut kebakar sini. Kalau dilas ikut kebakar. Bisa saja dilas. Bisa. Hasilnya juga bagus, tapi catnya ini yang rusak.
catnya bisa rusak. Nah, kalau strek ini kalau dicat, kalau dilas ya pakai las ya, ini habis, paling habis kalau dilas. Saya juga bisa ngelas, tapi nggak mau saya ngelas tangki. Ini apa? Rusak, rusaknya lebar ya, lebar. Nah, kalau di pabrik kan apa adanya, nggak merusak cat, nggak merusak cat aslinya. Nah ini sudah keropos ini ya. Ini sudah keropos. Nah, coba. Ini sudah keropos. Nah, oh, sudah keropos. Ini lebih banyak bubuknya. Full bubuk ini. Nah, ini sudah keropos karena apa? Setiap berhenti dia standarkan satu, jadi miringnya ke sini. Kalau dimasukin kapur barus itu ya untuk mengurangi ya, enggak total, enggak, untuk mengurangi, enggak bisa mengendap kalau dikasih kapur barus. Kapur barus yang seperti kacang atom dimasukin satu saja, itu sampai 1 tahun enggak habis itu. Nah itu hanya untuk sampah-sampah yang di dalam itu bisa terapung sama bensin, dan ikut keluar. Yang di tangki bersih nanti, yang di tangki bersih, dan kalau tangki yang rusak seperti ini jangan tergesa-gesa ditukar, kalau bisa dipatrikan saja, karena ini ori, dan sekarang itu lebih milih ori, walaupun keadaan bagaimana itu masih ori gitu. Ya. Cara mengatasi atau cara merawat tangki biar lebih awet, anti keropos. Teman-teman, saya kira sampai di sini dulu, dan sampai ketemu di channel Jastro Ompreng selanjutnya. Saya kira bila mana teman-teman ingin belajar, boleh datang ke tempatnya Jastro Ompreng yang beralamatkan di Desa Plausan, Kecamatan Teluak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Dukuh Kali Putih. Selamat menyaksikan channel berikutnya.